Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat malam Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Malam ini kita akan kembali untuk bersama-sama beribadah dalam wadah ibadah doa malam kita. Mari kita akan awali dalam doa sebelum kita menaikkan puji dan sembah kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan telah memelihara hidup kami bersama, bahkan memberikan kami kesempatan untuk kembali dapat bersehati, menaikkan puji dan sembah kami dalam wadah ibadah doa malam hari ini. Memberkati kami yang ada di gereja, memberkati kiranya saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah live streaming malam ini di rumah masing-masing. Pimpin dan kuasa ibadah kami, sehingga apa yang kami boleh kerjakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian Aba Bapa, Aba Bapa. Jadi
Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami memuji dan menyembah, kami mengakukan Engkau, kami memuji, memuliakan nama-Mu Yesus. Layakkan hati kami Tuhan, layakkan hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan, buat kasih setia dan kemurahan-Mu. Kasih-Mu menopang setiap hidup kami.
merenggahkan hati kami untuk menyembah. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat hari yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ajar kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Merendahkan hidup kami. Bersyukur, bersyukur. Haleluya, kuasai hati dan hidup kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur, ajar kami memuji dan menyembah. Jamah setiap hati dan hidup kami Tuhan. Haleluya. Jamah hati dan hidup kami Tuhan. Kami rindu memuliakan Engkau. Kami rindu mengagungkan Engkau Yesus. Haleluya. Syukur. Haleluya, haleluya. Kami memuji dan menyembah, hati kami mengagungkan Engkau Terima kasih. Haleluya, haleluya. Bersyukur. Haleluya. Hidup ini
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Hidup kami adalah kesempatan. Terima kasih Yesus. Ajar kami semakin sungguh-sungguh dan setia. Ajar kami lebih lagi mengasihi akan Engkau Tuhan. Ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami. Terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Terima kasih. Haleluya.
sembah, kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Kami angkat suara kami untuk menyembah. Kami angkat hati kami untuk memuji dan mengagungkan. Tuhan memberkati setiap kami. Engkau melawat setiap hidup kami, penuhkan dengan kuasa dan urapan. Yesus. Haleluya, 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 Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu. Dalam nama Yesus, sama arti dan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, kami buka hati kami Tuhan, selidiki batin dan hati kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Malam ini kita akan menaikkan doa kita. Kita akan berdoa untuk pemerintahan dari bangsa kita. Kita berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat menteri, DPR RI, DPD, pejabat pemerintahan provinsi, kota, kabupaten, kecamatan sampai desa, biar Tuhan akan tetap menolong bangsa dan kota kita. Lalu kita juga berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri, medis, para medis yang tetap dan terus bersinergi untuk memotong mata rantai penyebaran dari virus
corona, biar Tuhan sertai, pimpin, memberikan kesehatan, kekuatan. Lalu kita juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang di tempat ini, biar campur tangan dari kuasa Tuhan yang memberkati, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken, para pelayan-pelayan Tuhan, biar mereka boleh melayani dengan setia. Lalu untuk seluruh jemaat Tuhan, baik mereka yang sakit, mereka yang sedang bergumul dalam persoalan-persoalan apapun, biar Tuhan lawat dan menolong. Kita juga berdoa untuk mereka, kekasih-kekasih kita yang sudah lanjut usia, biar Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Saudara-saudara kita yang lemah imannya, biar Tuhan jamah hati mereka untuk kembali berbalik kepada Tuhan dan setia akan Tuhan. Kita juga berdoa untuk kegiatan ibadah kita, untuk waktu-waktu ini, untuk sementara waktu ini dilakukan di rumah masing-masing, baik itu untuk ibadah doa malam setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, maupun ibadah raya Minggu pagi secara live streaming, biar Tuhan juga memberkati, membawa kita bersama untuk semakin setia kepada Tuhan. Kita berdoa juga untuk keberadaan dari kota kita Lamongan, biar juga Tuhan berkati. Tuhan berkati aparat pemerintah, mulai dari Bapak Bupati sampai pemerintahan paling rendah. Tuhan senantiasa menolong dan menyertai. Malam ini minta Ibu Lea untuk menaikkan doa dan kita aminkan setiap pokok-pokok doa yang ada. Allah Bapa kami yang bertahta kerajaan surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan berikan kemenangan untuk kami boleh menghadirkan diri kami, untuk kami boleh bersekutu bersama-sama, walaupun kami terpisah dengan jarak, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya ini semua karena kemurahan Tuhan, memberikan kami kemenangan untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur biarlah kiranya Tuhan menyempurnakan setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan. Biar pujian dan penyembahan kami boleh menjadi kekuatan bagi kami semua yang ada, bahkan boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Dan kiranya Tuhan sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, agar kami boleh lebih lagi sungguh-sungguh di dalam kami memuji dan menyembah nama Tuhan melalui setiap pujian kami. Tuhan Yesus, pada malam hari ini, sebelum kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami, kiranya Tuhan ampuni segala kesalahan dosa-dosa kami, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, yang ada dalam hati dan pemikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami, biar doa-doa kami tidak terhalangi oleh dosa kami, naik ke hadirat Tuhan, dan Tuhan menyediakan setiap jawaban atas doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu agar Tuhan melawat bangsa dan negara kami, hingga biarlah Tuhan, kalau Tuhan menghendaki, segera lalukan pandemi yang ada di bangsa dan kota kami, bahkan di seluruh muka bumi ini Tuhan. Tetapi biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami, umat Tuhan dimanapun berada. Para pemerintahan kami serahkan pada-Mu Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri yang ada, MPR, DPR, bahkan yang ada di tingkat provinsi dan kota kami sekalipun, sampai tingkat rendah yang ada di sekitar kami Tuhan, kami serahkan pada-Mu. Tuhan memberikan roh hikmat,
marifat daripadamu Tuhan, agar mereka bisa mengelola bangsa kota kami ini dengan baik, sesuai dengan firman Tuhan. Beri mereka roh takut akan Tuhan. Juga kami serahkan tenaga kesehatan yang ada, tenaga keamanan TNI Polri kami serahkan padamu Tuhan, agar mereka Tuhan berikan kesehatan yang baik, kekuatan yang baik, sehingga bersama-sama bahu-membahu memutus mata rantai pandemi yang ada di Indonesia ini Tuhan, di kota kami juga kami serahkan padamu, sehingga Tuhan kalau bangsa dan negara kami ini boleh kembali kehidupan berjalan seperti sedia kala, normal kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga serahkan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, para pelayan Tuhan yang ada, Bapak Ibu Gembala, Diaken Penatua, pelayan-pelayan yang terlibat di dalam melayani Tuhan di tempat ini, bahkan mereka para pasukan doa kami, biarlah kiranya Tuhan ikat dengan tali kasih-Mu Tuhan, agar kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain di dalam melayani Tuhan, lebih setia di dalam melayani Tuhan, bahkan merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh berkembang dengan baik. Juga Tuhan kami serahkan jam-jam ibadah yang ada, yang dialihkan di ibadah doa seperti pada malam hari ini. Kami mohon Tuhan Yesus turut campur tangan di dalam ibadah-ibadah yang ada setiap Senin sampai Sabtu, bahkan juga hari Minggu ibadah raya pagi yang kami lakukan satu kali di Minggu pagi. Tuhan memberkati, biarlah pelayanan kami, ibadah kami boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang ada, boleh menjadi kekuatan, menambah-nambahkan kekuatan iman bagi jemaat yang kami layani di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada, biarlah kiranya Tuhan memberkati kehidupan jemaat kami di masa-masa yang sulit ini, biar mata mereka hanya tertuju kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan dan penolong dalam kehidupan mereka. Tambah-tambahkan kesetiaan di dalam hidup mereka mengiring akan Tuhan. Juga Tuhan kuatkan iman mereka Tuhan, agar iman mereka boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa buat mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan dimanapun mereka berada, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan. Kami berdoa di tempat ini mujizat-Mu terjadi di mana mereka berada, Tuhan mengangkat segala sakit penyakit yang ada, sehingga mereka boleh kembali sembuh dan boleh memuliakan nama Tuhan bersama-sama kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini dalam kelemahan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang baru, biar doa-doa kami, jemaat Tuhan yang ada boleh menguatkan kehidupan mereka Tuhan, terlebih mereka yang sudah lama tidak hadir beribadah, mereka yang saat ini lemah di dalam kerohanian mereka Tuhan, kami berdoa biar Tuhan berikan kekuatan yang baru, Tuhan berikan kemenangan dalam setiap pergumulan kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melihat kasih Tuhan terus ada dalam kehidupan jemaat-Mu tempat ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini dalam usia yang senja, Tuhan berkati di masa-masa tua mereka. Kiranya Tuhan mereka semakin dekat kepada Tuhan, biar kiranya Tuhan berikan roh penghiburan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak merasa sendiri, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur kalau Tuhan sudah memberkati ibadah, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah kiranya Tuhan boleh kami jemaat Tuhan mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, mereka boleh semakin setia dalam mengiring Tuhan. Biar iman kami hanya tertuju kepada Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali kelak. Tuhan melihat kesetiaan iman kami mengiring akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Pada malam hari ini kami juga diperlengkapi sebentar akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman-Mu menjadikan kekuatan bagi kami semua yang ada. Biar kiranya jamah hati dan pemikiran kami, agar kami boleh lebih mengerti lagi akan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan jamah urapi agar apa yang disampaikannya merupakan kerinduan Tuhan bagi umat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati semua yang ada pada malam hari ini, jemaat yang ada di gereja, jemaat yang ada di rumah, bahkan yang ada di luar kota sekalipun, mereka yang mengikuti ibadah doa malam bersama-sama kami. Tuhan berkati melalui setiap pujian yang kami naikkan, berkati juga dalam setiap firman yang disampaikan, sehingga kami semua yang ada, tidak ada yang terkecuali, merasakan berkat yang sama dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa-doa kami pada malam hari ini, dan kami yakin percaya Tuhan sudah menyediakan setiap jawaban doa kami, dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam doa malam, dan kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Kita sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan, kita boleh memiliki Tuhan Yesus yang senantiasa memperhatikan kita di saat-saat kesukaran, kesulitan, bahkan kesulitan yang semakin bertambah dengan adanya virus corona ini. Kita boleh tetap semakin kuat di dalam Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Kita boleh bersyukur, kita sudah kemarin memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kita anak-anaknya sudah merasakan bagaimana Tuhan Yesus itu sudah saya katakan tadi sangat-sangat memperhatikan kita yang demikian rupa, sehingga kita sudah yang terjadi, yang sudah kita lewati, bagaimana Tuhan Yesus sudah datang ke dunia yang pertama, yaitu Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus sudah lahir, Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus sudah bangkit, dan pada waktu itu masih menampakkan diri 40 hari kepada murid-muridnya, baru naik ke surga. Lalu 10 hari kemudian hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Ya. Dan tinggal satu yang belum digenapi, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita saat-saat ini sedang menanti kedatangannya yang kedua kali. Ya, memang saat ini, hari-hari ini kita sedang memperingati untuk menunggu turunnya Roh Kudus. Dan kita yakin, saya dan saudara yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus ini, Roh Kudus itu sudah ada di dalam kehidupan kita, yang terus memimpin kita, sehingga sampai saat ini kita boleh memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu karena kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melihat
firman Tuhan di dalam kita menunggu kedatangannya yang kedua kali, baik secara massal ataupun secara pribadi. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempersiapkan diri sedemikian rupa. Bukan berarti kita mau ngalup, mau mengharap-harap untuk mati, tidak. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang Tuhan sudah memperhatikan kita sedemikian rupa, dan kita saat ini menunggu kedatangannya yang kedua kali. Terlebih dahulu kita akan membaca di dalam suratan Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Suratan Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, baik yang di Lamongan maupun yang di luar kota yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kita anak-anak Tuhan, kita ini sudah menjadi warga negara surga. Dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mari di dalam kita menanti kedatangannya yang kedua kali, tadi sudah saya katakan, baik kita menanti kedatangannya yang kedua kali baik secara massal maupun secara pribadi. Mari kita perhatikan kehidupan kita. Kita mau menata hidup kita sedemikian rupa sehingga walaupun kita masih hidup di dunia ini, kita menjadi warga negara Indonesia. Jangan lalu kita merasa karena kita bangga kita sudah menjadi warga negara surga, lalu kita hidup kita sembrono, hidup kita semau gue, merasa wah aku yang paling hebat karena aku anak Tuhan sudah menjadi warga negara surga. Tapi justru kita sudah menjadi warga negara surga, kita yang masih hidup di bumi Indonesia ini, mari kita tunjukkan karakter-karakter surga itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi terang, kehidupan kita boleh menjadi garam dunia, bahkan kehidupan kita boleh menjadi bau harum Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat tatanan hidup kita, karakter surga yang harus ada di dalam kehidupan kita. Antara lain kita akan melihat satu ayat yang tidak asing bagi kita, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Kita baca terlebih dahulu pada ayat yang ke-46. Injil Matius pasal 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah, pun berbuat demikian? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini Tuhan Yesus menyampaikan kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, itu
tidak ada gunanya. Karena orang-orang yang di luar Kristus, orang-orang yang tidak mengenal Allah, bahkan dikatakan pemungut cukai pun berbuat demikian. Aku berbuat baik kepadamu karena kamu sudah berbuat baik kepadaku. Semua orang bisa. Demikian juga apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja. Apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Kalau kita hanya memberi salam, memberi hormat kepada saudara-saudara kita, mereka yang mungkin mempunyai pangkat yang tinggi, ya, orang kaya, orang mampu, kita hargai, kita beri salam, kita hormati. Tapi mari kita belajar juga menghormati, menghargai. Walaupun mungkin mereka di tengah-tengah masyarakat tidak terpandang, mereka orang rendahan, mungkin mereka orang yang sederhana, mereka orang miskin, tapi itu pun adalah umat Allah. Itu kita mau belajar untuk memberi salam, bahkan menghargai mereka. Dan kita juga mau belajar berbuat baik kepada mereka yang memusuhi kita, yang membenci kita. Ya, itu lebihnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau hal itu kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai warga negara surga, maka kehidupan kita akan menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekeliling kita. Demikian juga kita melihat pada ayat yang ke-37 di dalam Injil Matius pasal 5 ini, ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini di dalam Matius pasal 5 ayat 37, yaitu kita harus belajar untuk jujur. Memang hidup jujur itu sulit dan risikonya tinggi. Tetapi itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita mau belajar ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bahkan Nabi Mika mengatakan bahwa kita yang hidup di dunia kita sekarang ini, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, itu bagaikan pagar yang berduri, sakit, kecocok sana, kecocok sini. Tetapi itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak dikatakan menjadi anak iblis. Tentunya kita semua tidak mau dikatakan anak iblis. Anak sekolah minggu saja kalau ditanya pasti dia memilih menjadi anak Tuhan, tidak mau menjadi anak iblis, menjadi anak hantu, ya. Kita perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Biarlah ayat ini dijauhkan dari kehidupan kita. Apapun alasannya, kita harus tidak boleh sudah putus hubungan yang dengan namanya dusta. Dikatakan di sini, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ya. Tentunya kita tidak mau. Bapak kita adalah Bapak yang di surga, yang senantiasa memberkati dan memperhatikan kita. Dan dikatakan di sini,
Iblis adalah bapak segala dusta, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalamnya, di dalam iblis ini ya, tidak bisa melakukan kebenaran. Iblis bisa memberikan kekayaan kepada kita manusia. Iblis juga bisa menyembuhkan. Tapi satu, iblis tidak bisa melakukan kebenaran. Sebab itu marilah kita mau terus berpaut kepada Tuhan Yesus. Roh Kudusnya sesuai dengan namanya, kudus. Kita jaga, kita tata hidup kita dalam kekudusan. Dan kalau hidup kita kudus, maka Roh Kudus itu tetap bertahan dalam hidup kita dan kita akan terus dituntun untuk hidup di dalam kekudusan. Demikian juga kita perhatikan di dalam suratan Roma pasal 12 ayat yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari. Tadi saya katakan di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Matius 5 ayat 46, kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, semua orang bisa melakukan. Tapi di sini Rasul Paulus menegaskan supaya kita tidak boleh kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Walaupun mungkin ada orang-orang yang membenci kita, enggak senang kepada kita, berbuat jahat kepada kita, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus melakukan kebaikan. Saya dan saudara diselamatkan karena anugerah, tetapi saya dan saudara juga sudah dilengkapi oleh Tuhan untuk segala perbuatan baik. Mari kita lakukan kebaikan, perbuatan baik itu terus kita lakukan selama masih ada kesempatan. Ya, Galatia pasal 5 ya, 5 atau 6 ayat. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita mau melakukan kebaikan. Terus kita lakukan, terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mau memiliki karakter surga. Demikian juga buah-buah roh. Ya, buah roh itu harus ada dalam kehidupan kita. Ayat yang tidak asing bagi kita, tidak perlu kita baca, tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara semua sudah hafal. Galatia pasal 5 ayat 20 dan 23. Buah roh, 9 buah roh yang dibuka dengan kasih dan ditutup dengan penguasaan diri. Itu harus ada di dalam kehidupan kita sebagai warga negara surga. Karakter-karakter surga itu sudah harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Demikian juga di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat yang ke-8. Kita harus mengeluarkan buah-buah pertobatan. Mari kalau hal ini kita lakukan, maka kehidupan kita akan menjadi berkat bagi semua orang. Surga sudah ada di tangan kita, jangan kita lepaskan. Mari kita mau terus taat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak jauh dari kita untuk kita taati, untuk kita lakukan. Sebagai ayat yang terakhir kita akan membaca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat 11 sampai ayat 14. Kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayat 14. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya?
juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. 14, perhatikan. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tidak jauh, tidak ada di langit yang tinggi, tidak ada di seberang laut yang jauh, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yaitu di dalam mulut dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Puji nama Tuhan. Biarlah pada malam hari ini dalam kita menunggu, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita yang sudah menjadi warga negara surga ini, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Bahkan Rasul Yohanes pun juga mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak ada yang berat. Kita mau belajar untuk taat melakukannya. Roh Kudus yang menyertai kita, Roh Kudus yang menopang kita, Roh Kudus yang menguatkan kita dan memampukan kita untuk kita dapat mentaati semua kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita semua boleh menjadi warga negara surga. Kita masih hidup di dunia menjadi warga negara Indonesia, tapi sudah berkarakterkan karakter surga, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan dan hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, malam hari ini sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya terus Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Kami yang sudah menjadi warga negara surga, biarlah kami juga memiliki karakter surga, hidup yang sudah diperbarui di dalam Tuhan Yesus Kristus. Buah roh ada dalam hidup kami, buah pertobatan, hidup yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, membalas kebaikan dengan kebaikan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan, itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami juga tidak mementingkan diri kami sendiri, tapi juga kami boleh memperhatikan kepentingan yang lain. Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Tuhan Yesus memberkati kami semua, baik yang ada di gereja, baik anak-anak-Mu yang ada di rumah, baik yang di Lamongan, baik yang di luar kota, yang mengikuti doa malam secara online ini. Tuhan, Kau memberkati satu persatu. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah memberikan kekuatan, yang dalam kekurangan Tuhan sudah memberkati, terlebih yang kekurangan iman Tuhan tambahkan iman percayanya, yang dalam kesusahan Tuhan juga memberikan penghiburan, yang dalam keadaan jalan buntu Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih kemurahan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, karena setiap kehendak-Mu itulah yang terbaik untuk kami. Kami malam hari ini mengakhiri doa kami, dan kami alaskan semuanya ini di dalam berkat nama Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah doa kita malam hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu
saudara semua yang sudah mengikuti ibadah doa malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah doa live streaming besok jam yang sama 18.30 sampai 19.30. Tuhan Yesus memberkati.